nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kita ini secara live streaming. Kita percaya kita akan terima urapan yang sama daripada Tuhan, amin. Kita mau bawa setiap hati kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus terlalu baik, teramat baik dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Untuk itu mari bawa setiap pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Kita menyatakan di hadapan Tuhan, Yesus Kau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab hanya Kaulah satu-satunya pusat penyembahan dan pujian kami pada pagi hari ini. Layakan kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Amin. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama panggil Dia, katakan Yesus. Amin. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Puji nama-Mu. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, semua kami yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini Tuhan, mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Hidup kami adalah anugerah, hidup kami
adalah kesempatan untuk terus meninggikan Engkau Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan, kuasai masing-masing kami, kuasai tempat ini Tuhan. Biar hadirat Tuhan, Roh Kudus memenuhi masing-masing kami. Kami yang ada di tempat ini di rumah Tuhan, maupun kami yang mengikuti ibadah ini lewat ibadah live streaming di rumah di tempat kami masing-masing. Kuasai kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagimu Bapa Raja di atas segala raja. Karena Tuhan, kami pun telah menerima yang terbaik daripadamu. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan di sepanjang bulan ini Tuhan, Engkau menjagai, memberkati kami Tuhan. Setiap usaha kerja kami Tuhan, Engkau cukupkan. Bahkan kerjaan kami, keluarga kami, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, selalu ada campur tangan di dalamnya. Pagi hari ini Tuhan, biar pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Mari beracara dengan kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dari awal hingga selesainya nanti, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, pimpin Tuhan, sertai sehingga boleh memenuhi tempat ini Tuhan. Tempat ini menjadi tempat di mana kami menaikkan pujian, syukur kami kepada Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan jawaban doa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami akan tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sebab Engkau hanya satu-satunya Tuhan yang layak Kau disembah dan kami tinggikan Bapa. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Biar jemaat Tuhan yang katakan pujian ini. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kami mau puji-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
keagungan bagimu Tuhan. Tertuju padamu Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Biar lawatan Tuhan hadir pada pagi hari ini bagi setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Puji namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyi lebih lagi Tuhan bagi-Mu. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Amin. Kami mau nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Puji namamu Tuhan. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Para lebih lagi jemaat Tuhan, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Pujian bagimu
sebagai pernyataan kami Tuhan. Bagimu Tuhan, amin. Sebab namamu besar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Tuhan, anak-anakmu Tuhan yang didoakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau jamah setiap kami Tuhan. Berdoakan Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan di hadapan Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kemuliaan sorak-sorak hanya bagimu Tuhan di kemuliaan tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas setiap lawatanmu bagi setiap kami Bapa. Kami mau memuji lagi, lebih lagi Tuhan. Kami menyatakan di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, amin. Boleh tengok kanan kirinya, katakan happy Sunday, God bless you, amin. Kita menyatakan di hadapan Tuhan, kita segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Aku datang ya Tuhan, penuhi panggilan, menjadi saksi iman, menjadi saksi iman, melalui pujian. Kami mau menyanyi bagi Tuhan. Ku menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang kasih. Ku melayani
bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai memutih rambut kita mau mengikut Tuhan pada pagi ini. Ini pernyataan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengikutmu Tuhan, kami mau setia bagimu Tuhan. Ikutmu selalu, oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, amin. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus. Katakan ku kan setia, setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa sorak-sorai kita hanya bagi Tuhan, amin. Sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan kita berikan yang terbaik, persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Katakan bersama kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya, sore-sore kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia yang layak terima segala pujian pagi hari ini, amin. Katakan lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sebab kasih-Nya besar bagi setiap kita, amin. Ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, amin. Yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagimu Tuhan, amin. Yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang hanya bagi Tuhan, amin. Jemaat Tuhan dan persidangan kembali. Tiba saatnya kita akan memanggil adik-adik Awesome Kids untuk naik atas mimbar agar didoakan oleh hambanya sebelum masuk kelas Awesome. Dia Yesus sayang, Dia Yesus sayang,
Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak kami telah berkumpul di tempat ini. Mereka akan memuji, membesarkan-Mu Tuhan. Lewat ibadah Awesome Kids, Tuhan Yesus berkati ibadah ini Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, anak-anak kami semakin mengenal Engkau ya Bapa. Kau berikan hikmat Tuhan pada kakak trainer Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, anak-anak kami dapat mengerti. Kau memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, baik di sekolah dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati. Begitu juga dengan kedua orang tua, Kau berkati Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan Kau berikan Tuhan kepada kedua orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ada sampai sehari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Bukan kuat gagah kami, tapi itu semua karena roh Tuhan bagi setiap kami. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, sebagai pengakuan iman kami bahwa kami akan mengikut Tuhan sampai akhir. Kita akan mau mengiring Tuhan. Puji nama-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Amin. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Ini pujian kami Tuhan, ini pengakuan iman kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kurang, Yesus makin bertambah. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas setiap apa yang menjadi hak kami Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan sepanjang hidup kami.
lebih lagi di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, angkat tanganku Bapak Ibu Saudara. Nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai pernyataan iman kami. Ku lepas semua aku untuk menentang kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Masing-masing kami boleh kuat, masing-masing kami boleh tetap berdiri dengan tegak. Semua karena anugerah Tuhan. Ada saat-saat di mana kami goyah Tuhan. Namun ketika kami sadar bahwa ada Engkau yang tetap setia bersama-sama dengan kami. Ketika kami sadar bahwa kami perlu untuk mengikuti Yesus, maka disitulah kekuatan kami. Kami ada karena kami kuat, karena Tuhan yang tetap setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di minggu terakhir di bulan ini, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan, apapun harga yang harus kami bayar. Kami mau setia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami Tuhan. Beberapa waktu ke depan ini, Tuhan jaga sertai kami. Hati kami terpaut dengan Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Mendatangkan kebaikan, mendidik, mengajar, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengangkat Alkitab kita atau ponsel yang ada Alkitabnya. Kita akan katakan pengakuan iman kita. Mari angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat sekalian. Terima kasih. Terimalah salam dari mimbar yang suci ini. Shalom buat kita semua. Shalom yang menikmati lewat live streaming,
yang hadir lewat live streaming di medsos atau platform medsos kita. Shalom yang ada di bawah. Nah, ada. Saya coba kontak dari sini karena media kita terbatas. Dan saat ini juga di belakang saya on, di depan saya lagi ada sedikit gangguan. Tetapi puji Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk kembali lagi melayani lewat pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Hari ini kok tegang ya, tegang gitu. Kalau bilang firman Tuhan itu katanya kan kabar baik, ya. Jadi kalau kabar baik itu minimal sedikit lah saya lihat senyumnya, walaupun tanggal tua, gitu ya. Walaupun tanggal tua, ini minggu terakhir di bulan April, saya tahu keluh kesah setiap kita karena mirip-mirip kita kan. Puji nama Tuhan, tanggal tua itu biasanya harus ekstra power gitu. Harus ekstra jeli juga karena banyak yang dipikirkan gitu ya. Kalau dari sana ke sini nggak begitu kelihatan karena yang lihat cuma belakangnya. Pas saya berdiri di sini, lihat ke depan. Haleluya gitu ya. Puji nama Tuhan. Hari ini bisa ditampilkan. Saya akan sedikit berbicara atau membawakan firman terkait dengan komunitas progresif. Nah, ini kalau ada yang aktif di medsos atau yang sering warawiri di siapa sih, Brian ya, Brian, rame tuh, rame. Karena ya ini sangat-sangat apa ya, dia tuh aktif banget di berbagai platform medsos. Dan ketika saya coba mengambil judul ini, saya pikir tidak masalah jika saya sedikit menyentil terkait dengan progresif. Karena terkadang begini, kata-kata yang baik itu kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik justru jadi apa ya, menurunkan nilainya. Saya masih ingat 2000 awal, 90-an akhir, heboh di tempat saya itu namanya gereja setan. Jadi ada salah satu senior kami, dia seorang redaktur, dia juga seorang wartawan. Dia meliput dan dia bicara tiap hari, dia bilang, waduh, kita orang nggak pernah doa Kristen, nggak pernah doa, nggak pernah apalagi persekutuan, apalagi bicara doa pegangan tangan. Dipaksa sebelum melayani itu harus mengadakan hal-hal seperti itu. Jadi singkat cerita, hoplanya, jadi dari pagi, karena waktu zaman itu belum ada medsos ya, jadi orang-orang itu baca beritanya lewat koran. Dari pagi orangnya udah antri untuk cari berita tentang gereja setan itu apa. Padahal itu dua hal yang sulit untuk digabungkan. Gereja ya gereja, setan ya setan. Tetapi dia pakai makna itu, saya pikir sih untuk hal-hal yang bombastis ya, biar menarik perhatian. Hal yang sama juga sepertinya terjadi saat Kristen progresif ini muncul. Barang ini barang lama. Kalau mereka yang sekolah di teologi, juga kita tahu ada teologi liberal muncul dan berkembang lumayan pesat. Seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab para teolog saat itu. Sama dengan sekarang. Yang berbahayanya lagi, anak-anak muda sering untuk coba-coba ikut, oh iya ya. Permasalahannya kalau cuma masalah kita jaga hati, sikap hati, it's okay. Kalau cuma bicara ke gereja lagi bukan syarat menjadi Kristen, mungkin it's okay. Ada waktu-waktu tertentu kita nggak bisa ke gereja. Ada tempat-tempat tertentu nggak ada gereja. Kalau bicara neraka tidak ada, itu udah mulai tanda tanya. Apalagi kalau dia mulai masuk ke tidak mungkin orang baik masuk neraka hanya karena tidak percaya kepada Yesus. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Dengan rendah hati mau bilang ini sesat.
Bapak Gilbert sudah mengkhotbahkan juga bahwa yang seperti ini sesat. Kalau bicara Kristen, satu-satunya nama yang olehnya kita diselamatkan. Itu titik. Jadi perhatikan baik, khotbah saya terkait dengan komunitas progresif ini. Ada kaitannya dengan komunitas pastinya, kemudian ada kaitannya dengan makna progresif itu sendiri. Itu akan kita bahas nanti ke depan. Kalau bicara progresif berarti penyataan Allah, pewahyuan, dan kekristenan itu sendiri harus progresif. Karena Tuhan Yesus tokoh yang ada pada saat itu juga progresif. Tetapi dengar baik, jangan kita mengkontaminasikan hal-hal yang justru berseberangan. Itu harus kita benar-benar pahami, khususnya anak-anak muda. Saya lihat di sini ada begitu banyak anak muda, beberapa anak-anak muda. Perhatikan komunitasmu, gitu ya. Nanti ke depan kita nggak tahu lagi digeser, didorong-dorong ke arah yang kita sendiri pun tidak paham. Kita akan masuk dalam pembahasan komunitas progresif itu sendiri, mengapa kita harus hidup berkelompok, kenapa harus ada komunitas, kemudian komunitas mana yang baik, dan komunitas itu apakah membangun atau tidak. Ada peribahasa yang baik yang sering juga kita dengar, show me your friend, I will show or I will tell who you are. Kasih tahu teman-teman kamu, saya akan kasih tahu kamu itu siapa. Kasih tahu siapa teman-teman kamu, saya akan kasih tahu masa depanmu seperti apa. Dengar baik anak-anak muda, ya kan? Ini enaknya kalau orang udah sedikit lebih tua. Saya belum tua-tua amat sih, belum tua-tua amat. Tapi kalau lebih tua sedikit saya mau ngomong anak-anak muda. Jaga pergaulan, gitu kan? Teman-teman di sekeliling kita. Karena minimal saya pernah jadi seperti kalian. Yang muda-muda ya. Kalian kan belum pernah jadi tua toh, ya kan? Saya minimal pernah. Jadi kalau bergaul, pengennya tuh bergaul dengan siapa saja. Bahkan yang dalam tanda kutip nih, kalau kita dulu laki-laki apalagi di daerah, ya agak jorok-jorok juga tuh kayaknya keren gitu kan. Dilihatin, wah dia tuh orangnya gaul tuh. Siapa saja kenal, siapa saja tahu, siapa saja panggil namanya. Kayaknya keren gitu ya. Kita masuk dalam ayat firman Tuhan. Tolong ditampilkan. Nah, saya harus cross check dulu ke belakang. Haleluya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau tidak keberatan kita akan baca ini secara bersama-sama. Bapak Ibu yang membawa gadget atau membawa Alkitab, tolong dibuka, kita akan sama-sama membaca. Sudah? Tolong bilang haleluya kalau sudah. Haleluya. Cara hidup jemaat yang pertama kita baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing sambil bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Haleluya. Mohon maaf saya harus sedikit-sedikit infus karena saya juga kurang tahu, udah berminggu-minggu masih sering batuk. Kata dokter bukan batuk yang itu sih, jadi cuma alergi aja. Jadi saya tidak pakai masker. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Topik dari pembacaan kita hari ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ini adalah komunitas awal saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi topik sebelumnya berbicara tentang Pentakosta. Kemudian murid-murid bersekutu membentuk komunitas. Jadi
Jadi di awal-awal dikenal itu sekte, gitu ya, masih dalam bentuk-bentuk komunitas religius. Ada komunitas persekutuan, ada sharing informasi, ada pengajaran. Di awal-awal ini ketika Tuhan Yesus naik, hal yang paling penting atau hal yang justru dilakukan oleh murid-murid atau oleh pengikut-pengikut adalah berkumpul dan saling menguatkan. Mereka nggak langsung ketika Tuhan naik dan mereka langsung menyebar. Karena kondisi saat itu mereka harus mempersiapkan diri dengan pengajaran-pengajaran. Hal ini tentunya penting ketika kita sadar bahwa keadaan sebenarnya hanya pola yang berulang. Saat ini sama dengan keadaan waktu itu juga. Ada begitu banyak hal-hal yang datang dengan pengajaran. Ya kalau kita bicara ada pengajaran secara utama mungkin ya Yahudi itu sendiri. Kemudian ada begitu banyak pengajaran di luar itu. Yang kalau mau dikotak-kotakan itu justru akan jadi polemik saat itu. Oleh karena itu komunitas itu penting untuk kita saling tahu dan mengoreksi. Kita ini sebenarnya apa? Kita ini ikut Tuhan terus pengajaran landasannya apa? Arahnya kemana? Karena ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan itu tidak tinggalkan buku untuk kita baca. Amin. Yang Tuhan tinggalkan adalah pola hidup yang dilihat oleh rasul-rasulnya, kemudian oleh 70 rasul, kemudian oleh orang-orang setelah itu. Jadi ini cerita yang dikatakan. Mereka hadir, mereka melihat. Tetapi dengar baik, saat itu tidak mungkin akan ada seperti kita sekarang, ada komunitas yang mungkin ada di WhatsApp, ada grup atau ada apa, yang ketika kita broadcast semua orang bisa tahu, nggak mungkin salah. Karena perhatikan baik, kalau kita tahu ilmu komunikasi, 10 orang kita jejer, satu ngomong apa sampai di belakang pasti beda. Hal itu yang penting yang membuat kenapa mereka harus berkelompok, mereka harus bersama-sama untuk saling menguatkan. Itu adalah hal yang penting. Itu yang kita pelajari. Slide berikutnya saya ingin bagi kita dalam beberapa definisi dulu terkait dengan apa itu komunitas dan apa itu progresif. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komunitas adalah kelompok organisme, orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu atau masyarakat atau paguyuban. Jadi ada komunitas gitu ya. Jadi hidupnya itu selalu ada ciri yang menonjol. Kalau kita bicara komunitas bikers gitu kan, rata-rata tuh biasanya gitu ya, pastinya harus ada motor gitu kan. Nggak mungkin bikers itu jalan pakai sepeda, ketinggalan gitu kan. Jadi kalau kita bicara komunitas mungkin apa ya, pecinta apa ya, anabul gitu kan, kalau ketemu di mall atau di itu, dia datang pasti bawa apa, kucing atau anjing gitu, dia bawa dan dia tunjukkan. Ada komunitas yang gimana Bu? Ikan hias, itu. Ada juga tuh komunitas yang lagi seneng yang beragam, yang unik-unik, sampai makanannya, sampai gizinya semua diukur. Jadi komunitas itu berbicara tentang kita ada satu hal yang membuat kita tuh sama dan kita ingin bersama-sama untuk sharing. Waktu saya lagi membuat khotbah ini, anak saya ngobrol sama istri saya, "Mah, saya dapat lato-lato." Tahu nggak? Saya kalau ngomong lato-lato itu kayak gimana? Lato-lato itu yang barang dua itu, yang cuma dua itu berisiknya satu kampung gitu. Dapat lato-lato itu udah lama kita simpan dan kita lagi beres-beres ketemu. Mamanya bilang udah biarin aja, papa nggak berisik tahu. Karena mamanya lihat talinya nggak ada, ya udah biarin aja lah. Ini anak kelas 3 SD, udahlah dia pasti nggak tahu. Lagi dibiarin, saya lagi susun kerangka khotbahnya. Mamanya cerita ke saya gitu tadi gitu. Terus bunyi tak tuk. Aduh, saya bilang Tuhan Yesus baik. Ada juga loh saya bilang, saya waktu ngobrol ini, waktu nyusun itu, ada satu berita, itu ada desa lato-lato loh. Desa lato-lato itu muncul di berita. Bayangin, kita 2-3 anak aja main lato-lato itu berisik satu kompleks. Ini satu, saya
Saya kalau ngomong gitu, karena kita ketawa tuh, bukan main tuh. Jadi kalau mau masuk di tempat itu, di desa itu semua dibunyiin, udah kayak apa aja gitu. Bayangin kalau ada orang sakit gigi di situ tuh. Wah, stres tuh saya bilangin. Jadi ada komunitas yang real memang kita ketemu secara langsung, ada juga komunitas yang sekarang apa? Virtual. Ketemunya cuma lewat Zoom, ketemunya cuma di WhatsApp, dan itu bisa share apapun. Bahkan komunitas ini, sorry saya mau bilang, banyak juga nggak pernah ketemu secara real. Banyak juga pakai akun palsu. Ada beberapa anak-anak mungkin yang seneng main games, itu ada Discord dan lain-lain. Itu tuh kalau udah masuk, anak saya yang kelas 6, dia tuh bikin komunitas, kalau saya pantau ya cuma sebatas SD gitu, teman-temannya dia. Karena kita juga perlu lihat ketika dia masuk, ada loh anak-anak yang disusupi dalam tanda kutip. Itu orang-orang yang udah kumisan, ngaku anak-anak, ada dengan tendensi tertentu. Maka cerita terkait dengan komunitas ini sekarang berkembang pesat dan makin pesat. Kenapa? Karena medianya semakin banyak. Kalau dulu kita harus ketemu dulu, kita harus sharing dulu, baru kita tahu dia ini siapa, kita bagaimana, baru kita bilang yuk kita bikin sesuatu, yuk kumpul-kumpul dulu, harus ada spend waktu yang lebih. Kalau sekarang enggak, teman kita nggak tahu kenapa, tahu-taunya udah diundang ke grup WhatsApp tertentu, yang kita nggak pernah tahu itu WhatsAppnya apa, tentang apa, tahu-tahu kita dapat postingan, wah rupa-rupa. Kita mau bicara dari pilpres, dari pendeta-pendeta sekalipun, kita mau bicara dari iman, kita mau bicara tentang banyak hal. Sampai sorry saya mau bilang, yang jorok-jorok juga banyak. Kadang kalau di WhatsApp kita masih bisa approve, masuk atau enggak. Ada beberapa yang harus kita setuju atau enggak. Ada beberapa yang enggak tuh, tahu-tahu masuk tuh. Ada beberapa media tempat saya juga berpikir kapan saya join. Perasaan enggak deh, tahu-tahu udah di dalam. Dan tanpa kita sadari kita dicekokin dengan informasi. Kalau kita bicara informasi dalam satu kelas 40 orang, 30, 35 orang bilang kambing itu sapi, maka setiap hari dibilang kambing itu sapi, 5 orang yang lama-lama, yang tidak terpengaruh lama-lama, dia akan berpikir bahwa kambing itu benar-benar sapi. Itulah informasi. Oleh karena itu perlu bagi kita setiap orang tua, atau perlu bagi kita setiap jemaat Tuhan untuk menyadari bahwa komunitas yang ada, komunitas di mana kita hidup, perlu untuk kita filter. Zaman sekarang dibilang, ada satu grup yang saya ikutin tuh, zaman sekarang dibilang fatherless generation. Ini saya mau kasih sedikit informasi. Anak-anak sekarang dia nggak banyak cari lagi orang tuanya, dia nggak banyak cari lagi papanya. Kapan papanya bikin dia TikTok? Kapan papanya bikin dia Instagram? Anak-anak sekarang dia cari Facebook, dia cari YouTube. Dia kalau bingung dia nggak cari lagi, "Pa, ini gimana? Ma, ini gimana?" Kalau pelajaran dia nggak cari lagi, susah sama papa, diomelin. Ya enggak. Kalau pelajaran susah, saya mau tanya, yang ada, kamu emang merangkan? Mana sih? Jadinya cuma mau nanya satu. Itu juga saya itu. Kalau sama anak saya, dia tanya, "Pak, ini maksudnya apa?" Kalau saya lagi mood, kadang saya jawab. Kalau saya nggak lagi mood, pasti pertanyaannya, "Emang kamu nggak perhatikan waktu guru kamu menerangkan?" Panjang loh. Perhatikan sih Pak, tapi kan emang kamu. Jadi ketika menyusun khotbah ini saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau mengajariku lewat khotbah ini. Fatherless generation. Kapan kita connect sama anak kita untuk kasih tahu sesuatu? Coba kita ingat-ingat, mungkin yang masih punya anak-anak teens ke bawah. Anak-anak nggak butuh kita lagi sekarang. Dia cuma butuh yang penting sekolah saya dibayar, yang penting ada yang antar saya ke sekolah, ada transport, yang penting ada yang siapin makan. Bahkan kalau mama saya nggak masak juga, yang penting ada saldo, GoPay, OVO, saya bisa pesan, datang tuh barang, ya enggak. Jangan sampai kita ada dalam satu waktu di mana kita
Iya ya, terlalu jauh kita tinggalkan. Kita akan masuk dalam definisi progresif itu sendiri. Pada dasarnya progresif bermakna positif, ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan sekarang, bertingkat-tingkat, naik. Jadi kekristenan itu harus progresif, harus maju. Nggak bisa cuma begini-begini terus. Alkitab dan ajarannya final, tetapi keberadaannya harus progresif. Berarti ada ukurannya. Kapan kita mulai? Sekarang ini ada di mana? Arahnya kita ke mana? Tujuannya itu harus jelas. Jadi komunitas progresif adalah kelompok individu yang secara sadar melibatkan diri atau mengikatkan diri untuk hidup dan berinteraksi satu dengan yang lain berdasarkan kesamaan ciri untuk bertukar informasi, bertumbuh, saling membangun dan menguatkan. Secara garis besar baik. Tapi balik lagi, ini yang akan kita pelajari. Mengapa manusia membutuhkan komunitas? Slide berikutnya. Haleluya. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Kita sadari betul, manusia adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Bahkan dalam firman Tuhan, saya sudah cantumkan di situ Kejadian 2 ayat 18, saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi manusia itu pasti tidak mungkin bisa hidup sendiri. Yang jomblo-jomblo jangan merasa terkecil, senyum saja, ya kan? Pasti tidak bisa hidup sendiri. Aminkan bahwa Tuhan siapkan yang baik. Makhluk sosial kalau dari segi di luar dari rohani itu sendiri, Aristoteles, zoon politikon, makhluk yang bermasyarakat. Kemudian Adam Smith, ini tokoh ekonomi di abad 18. Homo homini socius, manusia sosial yang menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Semua orang dari Alkitab atau dari unsur religi sekalipun dan di luar itu sadar betul bahwa manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial yang pasti berinteraksi dan membutuhkan orang lain untuk hidup. Amin. Jadi jangan sombong. Kadang mungkin kita lagi punya, lagi banyak, ingat kita juga butuh orang lain. Ya kan? Ada orang bilang saya tuh introvert. Saya tuh orang kalau di dalam kamar bodoh amat lah sama yang lain. Ingat, kita tuh perlu orang lain. Suka atau tidak, sadar atau tidak, kita butuh orang lain. Minimal kita lahir orang lain. Dan minimal ketika kita akan kembali, pasti juga lewat orang lain. Amin. Jadi sadar betul bahwa apapun keadaan kita saat ini, jangan kita berpikir bahwa kita hidup untuk diri kita sendiri. Sombong. Wah, kan gua bisa. Kan gua kuat. Kan gua ini posisinya lagi baik. Ngomong tuh kalau ngomong tuh apa ya bahasanya tuh, pokoknya ya suka-suka ngejeplak aja. Emang kenapa kalau nggak ada dia, emang kenapa? Emang susah, emang gua nanti ntar lihat aja, gua butuh dia. Sorry ya. Hal-hal seperti itu kadang terucap seolah-olah itu hal yang biasa, tapi ingat baik, kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa orang lain, ya kan? Jangan-jangan dikit-dikit kita ngandalin saya dulu. Saya ingat ada satu cerita, ini cerita di kampung saya gitu ya. Kalau opa-opa itu kan dulu kalau sama anak-anak dia sering ada wejangannya lah gitu. Opa dulu gitu kan. Opa dulu, ini opa dulu ya, opa Manado ini agak-agak dia kalau ngomong tuh opa dulu. Jadi dia ngomong sama cucu-cucunya gitu kan. Sini kumpul. Jadi cucunya lagi lagi main perang-perangan gitu. Dia ngomong, opa dulu waktu opa masih muda gitu kan. Pastinya opa sudah tua ya. Waktu opa masih muda dulu, Belanda gitu ya, ada 5. Kenapa opa? Opa ajar
Berantem opa, berantem. Tapi Belanda kan pakai senapan. Oh enggak, opa bilang kalau jago satu-satu. Kalau jago jangan pakai senapan. Terus gimana opa? Oh pokoknya Belanda satu dia belum maju, opa pe kaki, kakinya opa udah di dada, jatuh. Belanda kedua dia baru mau maju, opa udah lipat putar kanan, kaki di kepala, jatuh. Belanda ketiga, opa dia baru lompat, opa langsung kanan di perut, jatuh. Belanda keempat, opa dia maju, opa langsung lari tendang, jatuh. Terus opa diam. Anaknya tanya, opa kan Belandanya 5 tadi opa, kenapa berhenti sampai 4? Omanya nggak taunya dengar. Oma bilang, yang kelima itu yang bawa opa ke rumah sakit, hampir mati nggak sampai opa itu dia bunuh. Jadi opa ini sombong setengah mati. Dia mau ngomong dia itu hebat, dia luar biasa. Nggak taunya dia bilang itu satu tuh dia tuh terakhir opa, angkat pak opa. Kalau nyanda opa begini, nyanda ada nguni semua ini. Puji Tuhan. Jadi hal yang baik yang perlu kita tahu dari keadaan kita adalah bahwa kita membutuhkan orang lain. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ingatkan, jaga komunitas, jaga lingkungan, jaga tetanggamu. Kita saling membutuhkan, suka atau tidak. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam faktor utama untuk menentukan komunitas yang progresif berdasarkan kajian Alkitab. Oke. Ini tergantung dari dasar dan tujuan. Jadi ketika kita memilih atau kita memfilter komunitas mana yang baik, yang berguna, yang bisa membuat kita bertumbuh, maka hal-hal yang perlu kita tahu adalah dasar dan tujuannya. Kenapa dasar dan tujuan itu menjadi penting? Yang pertama, dasar dan tujuan menjelaskan identitas. Menjelaskan identitas. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11, saya akan bacakan untuk kita semua. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dasarnya jelas, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Berarti perilakunya adalah perilaku yang seperti Tuhan Yesus. Kalau dia mengasihi, berarti dasarnya itu pun akan terimpartasi kepada orang lain. Kalaupun komunitas itu isinya hal-hal yang saling membangun, minimal dia bicara tentang saling menguatkan, saling menopang, support. Walaupun gak semuanya juga harus bicara Tuhan Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa dasar dan tujuan itu jelas. Karena dengar baik, ada juga loh komunitas yang kelihatannya bahkan bisa lebih saling mengasihi. Komunitas LGBT, kalau ada beberapa pelayan Tuhan yang masuk dan coba terlibat di dalamnya, dalam artian ini penginjilan, mereka itu persatuannya lebih. Mereka itu bisa sayang-sayang. Jadi bukan cuma sekedar sayang-sayang. Mereka itu bisa saling apa ya? Jadi istilahnya itu saling memperhatikan. Pokoknya lengket banget. Jadi ketika kita mau filter ini bicara kasih yang seperti apa dulu. Gitu ya. Kita harus filter dengan benar. Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Dari situ dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita warga kerajaan sorga. Yang minimal komunitas yang saling membangun lah. Ada satu yang heboh beberapa waktu lalu, ada komunitas anak-anak muda yang jadi geng. Yang anaknya salah satu kalau nggak salah ada presenter terkenal gitu ya. Yang anaknya ikut-ikutan jadi geng.
Ya 3 huruf yang jelek lah. Itu benar-benar jadi beban keluarga tuh. Jadi mereka kumpul-kumpul ya saling menyayangi, saling menopang. Tetapi bukan bertumbuh ke arah yang baik. Oleh karena itu perlu juga kita filter. Yang kedua, dasar dan tujuan memperlihatkan titik awal untuk mengukur kemajuan dan peningkatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi karena dasar dan tujuan itu kita diperlihatkan ini awalnya, sana tujuannya. Kalau kita belajar ada namanya garis vektor, ada titik dan ada tujuan. Kita nih ada di mana gitu loh. Jadi ada dasar dan ada tujuannya, ada arahnya. Yang ketiga, dasar dan tujuan menentukan arah. Efesus 4 ayat 14 dan 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhannya jelas ke arah Kristus. Ayat 16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi dari 3 ini kita jelas ya. Dasar dan tujuan, yang pertama, dasar dan tujuan menjelaskan identitas. Yang kedua, dasar dan tujuan memperlihatkan titik awal untuk mengukur kemajuan atau peningkatan. Kemudian ketiga, yang terakhir, dasar dan tujuan menentukan arah. Dasarnya Kristus, dasarnya tempat ini, arahnya kemana. Ada begitu banyak komunitas yang ada. Bahkan di gereja banyak kan. Dan kita pun adalah komunitas. Sebagaimana nama yang disematkan, GCC, Glow Cibubur Community. Kita ini adalah komunitas. Apakah baik untuk ada di komunitas? Tentunya baik. Apakah perlu? Kita sudah belajar. Perlu gak sih? Jadi kalau kita ada komunitas, kalau hal itu membuat kita maju, bertumbuh, balik lagi ke kita. Seberapa sering atau seberapa mau kita untuk ada dan bergereja. Seberapa mau kita untuk ada dan terlibat dalam pelayanan-pelayanan tengah minggu. Yang sekarang tuh ada banyak platformnya. Kadang diminta datang kejauhan, hujan. Dikasih link. Tapi juga belum bisa join. Gitu kan? Seberapa mau kita ingin bertumbuh. Tapi kalau bilang reuni sama teman-teman, wah 2 jam sebelumnya udah dandan dia. Pengen tunjukin siapa saya sekarang gitu kan. Dengar baik. Komunitas kita akan menentukan arah kita. Kita ada di gereja di mana kita bertumbuh. Satu kesaksian saya terkait dengan komunitas. Ada 2 sebenarnya, tapi saya akan coba seram singkat. Saya di Balikpapan ada komunitas kita namanya Komsel, sama Family Altar, sama dengan SDK di tempat ini. 2 bulan sebelum anak saya lahir, ditanya, Pak Ronald gimana anaknya? Sehat? Oh sehat hambanya. Jadi kapan? Oh 2 bulan lagi, 1,5 bulan lah. Jadi anaknya apa? Saya bilang puji Tuhan, perempuan. Anak pertama. Yang tahu anak-anak saya pasti bingung. Karena anak saya pertama laki-laki. Oh puji Tuhan. Pas kita lagi ngobrol, dia ngobrol, Pak Ronald emang maunya anaknya apa? Oh kalau saya maunya laki Pak. Dia jagain adik-adiknya.
adik-adiknya gitu ya. Karena di kepala saya tuh bisa lebih dari satu. Oh gitu. Kenapa nggak minta? Sesimpel itu dia bilang, kenapa nggak minta? Saya bilang, saya lihat sendiri ada bukan 3D, apa 5D atau berapa, pokoknya gambar yang ketika di USG ke istri saya ditunjukin ini anaknya, ini pusarnya, dia lagi ngangkang, dia ke kiri ke kanan dan dia perempuan, nggak ada apa namanya skrotum atau apa gitu, jadi nggak ada buah zakar, nggak ada, ini perempuan banget gitu. Jadi setelah dari situ anak istri saya bilang udah kamu lah beli yang cute gitu ya, yang buat perempuan gitu kan. Jadi yang ada di kepala saya barang ini perempuan, anak ini perempuan, anak saya perempuan. Tapi ketika di challenge saya bilang emang masih bisa di dalam hati saya. Dia bilang ada kesaksian seorang bapak yang sama, dia bilang bisa kok. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam hati saya, wah lu mau tidak ada yang mustahil. Saya melihat langsung, lu gak lihat sih. Singkat cerita, ketika saya didoakan, waktu itu kita udah mau dekat doakan. Saya pokoknya bergumul, saya bayar harga, saya bernasar. Ketika ditarik mundur, sebelum itu istri saya kena kista. Dan waktu yang berjalan tidak memungkinkan untuk bayinya makin lama ada di kandungan. Ini harus dikeluarkan Pak. Belum cukup sih, tapi harus cepatnya dikeluarkan. Karena kista itu bisa mendorong tulang belakang anak. Nanti dia bisa bengkok, dia bisa dia bisa cacat, dia bisa ini. Pokoknya segala kebisaan yang membuat kaki saya gemetar. Tuhan, ini anak pertama. Saya bilang, bisa nggak kalau ini kita bawa dalam doa pribadi kita, saya dan istri saya pegang tangan dia. Kita bukan dari kalangan orang yang karismatik, kita dari gereja suku. Jadi gereja yang kalau mau gereja tuh pokoknya yang kalem-kalem lah gitu ya. Kita nggak biasa untuk dalam nama Yesus, kita nggak biasa seperti itu. Kita yang cool gitu. Ketika dipaksa untuk itu, nih anak ini udah mau kena. Saya bilang Tuhan tolong saya. Kita bayar. Semuanya kita kondisikan. Dan singkat cerita, waktu dimana dia itu dioperasi, dokternya keluar. Dia bilang sebelum masuk, Bapak sediain Tupperware. Karena nanti kistanya bakal taruh di Tupperware. Bapak nanti siapkan. Saya bilang saya udah gak sempat. Saya sendirian, kita ada di Balikpapan. Nggak ada keluarga, cuma ada oma yang kebetulan harus datang untuk waktu itu aja. Dan Pak, nanti segala kemungkinan bisa terjadi, siapkan termasuk dana dan lain-lain. Saya bilang saya tidak punya pilihan selain bersiap. Singkat cerita, dokter itu keluar dari ruang OK, dia keluar, dia pegang ada satu seperti botol minyak urapan. Dia bilang, Pak, begini. Oh sorry, sebelum dia keluar, jadi anak saya dulu dibawa keluar. Anak saya nangis, biasa kayak suster saya liatin, sus, oh ya Pak Ronald gitu, anak Bu Mary gitu kan. Dia keluar, dia bawa ke ruangan bayi. Saya tanya ke dia, sus, anaknya apa? Maksudnya kelaminnya apa? Dia ngomong laki, jalan. Laki kan saya cuma lewat aja nih cerita laki nih. Laki jalan. Saya lari masuk ke dalam itu. Saya bilang laki, saya lihat sendiri. Itu luar biasa. Kalau kita cuma ngomong, biasa. Kalau kita ngalamin, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika dokternya keluar, dia pegang, Pak, sebenarnya begini Pak, kalau dari segi kedokteran, kista ini kan begini, dia ada beberapa macam, dia begini, dia begitu, saya udah gak dengar. Kistanya mana dok? Berapapun harga Tupperware, saya beli untuk kistanya. Dia tunjukkan botol sebesar ini. Kistanya hanya sebesar padi. Beras. Itu yang dia angkat.
dia tunjukkan ke saya. Dia bilang, saya sih belum pernah ngalamin seperti ini. Tapi karena ini sudah kejadian, ini mujizat. Saya cuma bilang, Tuhan Engkau baik. Yang belum punya anak mungkin akan susah. Kebaikan Tuhan hadir cuma dari perkumpulan, komunitas. Saya sibuk, susah saya cari waktu untuk ada di situ. Kalau bisa nggak hadir, nggak usah hadir. Setelah itu, saya hadir, bahkan mobil saya dipakai untuk jemput mereka yang nggak bisa hadir. 2 minggu yang lalu, hal yang sama berulang. Ketika satu dan lain hal, mungkin kalau kita yang pernah ikut raker terakhir, tahu bahwa istri saya sakit. Jadi dari catatan medis lab, kita datang, dibilang saya nggak enak, bla bla bla. Pokoknya ada beberapa sakit yang dari segi medis, kalau dari mereka sendiri kan dia ada skalanya gitu ya. Jadi kalau sakit untuk ini biasanya ada triggernya atau ada analisa ke arah sana, kriteria 1, 2, 3 terpenuhi berarti sakitnya ini gitu. Dan sakitnya lumayan menyita perhatian kami. Jadi singkat cerita diambil lab full. Waktu di lab pulang ditelepon sama analisnya, dok. Jadi istri saya juga seorang tenaga medis. Telepon, dok, ini nggak salah, HB-nya segini, HB-nya 7,6. Kita akhir-akhir ini sangat dekat dengan cerita HB itu karena papa saya juga sering ditransfusi. HB-nya 7,6, dia panik. Memang ada beberapa waktu dia tuh harus, jadi waktu dari anak kita yang terakhir HB-nya drop banget, 7,6. Singkat cerita dibilang, ya kalaupun itu nggak kena HB-nya kita harus tambah. Apapun itu, kita jalani. Kita bergumul, oleh karena itu ada beberapa teman-teman yang mungkin nggak tahu raker kemarin kita harus cepat balik. Salah satunya karena itu. Ketika dia tahu bahwa kondisinya tidak memungkinkan, dengarkan kita doa. Satu hal yang dijawab dari doa itu ketika kita ada dalam doa. Tiap malam kita doa keluarga, kita doakan bahwa salah satu hasil dari lab itu tidak mengarah ke hal yang dia takutkan. Ternyata enggak. Walaupun sebenarnya dari semua kriterianya itu terpenuhi. 90%, 80% terpenuhi. Ternyata enggak. Satu hal yang bikin dia panik, darahnya kenapa rendah. Kita ngobrol dalam komunitas kita, dalam gereja, dan 2 minggu yang lalu Pak Gembala, Bu Gembala, kita ngobrol tanpa diminta. Dan kami didoakan. Besoknya kita ke lab, cek. Waktu di lab, saya dengar sendiri. Iya, soalnya 7,6. Iya dok, soalnya darahnya encer banget. Bicara darah encer nggak mungkin normal kan, nggak mungkin baik. Saya bilang, saya mengambil posisi sebagai orang yang nggak mau tunjukin panik. Saya bilang kita udah doakan, kita sudah didoakan, beriman saja, Tuhan kasih yang terbaik. Tapi waktu dia ngomong darahnya encer, terngiang-ngiang sampai telinga saya, sampai pulang. Saya bilang saya yakin pasti nggak mungkin transfusi. Kita sudah didoakan, kita sudah mendoakan, saya yakin. Tapi saya bilang ke dia, kita di mobil nih, baru keluar dari Prodia.
Tapi kata-katanya darahnya encer tadi, itu sama kayak iblis tuh lagi intimidasi kepala saya. Tapi saya mau bilang, tidak akan transfusi. Kita pulang, singkat cerita, jam 11, jam 12 siang, saya masuk ke kamar waktu itu, kita nggak kemana-mana. Dia bilang, "Papa," dia senyum. Dia lebarkan tangannya. 9,8. Tidak perlu transfusi. Saya pikir kalau untuk orang yang nggak melewati ini, biasa. Tapi untuk kita yang bergumul, kita keluarga cuma baru belasan tahun, bergumul untuk cerita sakit, bergumul untuk cerita keluarga, itu berat, bos. Oleh karena itu, mengakhiri khotbah saya, kita perlu ada komunitas untuk saling menguatkan. Terkadang kita bergesekan karena apa? Karena kita dekat. Kalau kita nggak dekat nggak mungkin bergesekan. Karena kita dekat, kita bergesekan. Sorry, kadang kalau kita mau jalan, mungkin ya kalau kita bicara gerombolan domba atau apa, yang satu di depan, satu di belakang, kepala kejedot, kaki keinjak. Ya mungkin sorry, muka kamu ada di bokongnya orang. Bisa saja. Tapi sekali kita dalam komunitas, minimal kita sama-sama ke arah yang benar. Kita nggak mau ke sana, tapi kita nggak mungkin sendiri. Pasti ditarik ke arah yang benar oleh gembala yang baik. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang teman-teman, adik-adik di Profetik untuk maju. Puji nama Tuhan. Satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu di mana kami boleh kembali lagi disegarkan dengan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tetap terus mengingatkan kami untuk kami ada dalam komunitas yang benar, komunitas yang baik, agar kami boleh bertumbuh. Kami boleh dengan siapa saja, kami boleh ada di mana saja. Namun satu hal yang kami tahu dan kami yakin bahwa ketika ada Tuhan bersama-sama menyertai, maka kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Pegangan tangan kami erat kemanapun Engkau membawa kami. Kami tahu itu baik bagi kami. Ketika kami ada dalam lembah kekelaman sekalipun, kami yakin tangan Tuhan menyertai kami. Biarlah setiap firman Tuhan dan setiap kesaksian dari mimbar yang kudus ini boleh benar-benar menguatkan setiap kami. Kami sadar betul bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan orang lain. Kami membutuhkan komunitas. Kami membutuhkan gereja. Kami membutuhkan setiap hal yang mampu membuat kami bertumbuh ke arah terang Kristus. Oleh karena itu kami minta ya Tuhan, biar Engkau tetap selalu setia menyertai kami. Ini doa kami, seluruh sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan.
Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Segala puji hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman itu menjadi kekuatan buat kami. Firman itu memberkati kami, agar supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan, agar supaya kami menjadi umat-Mu yang memiliki suatu komunitas yang baik, yang membawa kami lebih dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Berkati selalu bersama dengan keluarga, pekerjaannya, bisnisnya, pendidikannya, terlebih pelayanannya Bapa. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan semakin membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau merespon kebaikan Tuhan. Kami mau membawa persembahan. Kami percaya Tuhan membawa persembahan bukanlah suatu kewajiban, tapi kami membawa persembahan karena ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Kau berkati tangan-tangan akan memberikan persembahan pada hari ini, baik mereka yang ada di gereja, mereka membawa ke kotak persembahan, ataupun jemaat Tuhan yang di rumah yang mentransfer melalui, yang memberikan persembahan melalui transfer bank. Berkati segala yang dilakukan, pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati dan membuat lancar setiap yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di tangan Bapak Ibu ada 2 amplop ya. Jadi yang satu untuk pembangunan gereja yang warna biru, dan yang untuk yang coklat buat persembahan syukur, atau misalnya untuk di kotak di sini sudah tersedia untuk pelayan altar juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah seperti biasa nanti Bapak Ibu mulai dari sebelah kiri saya, selesai sampai di belakang, baru dimulai dari sini lagi ya, supaya tidak tabrakan. Baik, kita akan berikan persembahan sambil kita memuji Tuhan bersama-sama dengan profetik. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih. Kau begitu baik buat kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau selalu memberkati kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun berada. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan itu berkenan di hadapan Tuhan dan bisa membawa pelayanan di Glow Cibubur ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada pada hari Minggu ini Tuhan, baik mereka yang ada di gereja maupun di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka satu persatu Bapa, dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan segala yang mereka lakukan, biarlah Tuhan selalu buat berhasil. Mereka yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menolong mereka. Anak-anak mereka Tuhan yang sekolah, yang mungkin sedang ujian atau mempersiapkan ujian-ujian, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini, Engkau berkati mereka. Kami percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat negara, TNI, Polri, pemerintah pusat, daerah, dan yang terendah. Kami berkati mereka Tuhan. Kami doakan mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, kebijaksanaan, akal budi dari sorga, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Presiden dan wakil presiden yang telah terpilih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kemampuan supaya mereka bisa memimpin nanti bangsa Indonesia seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan bahwa bangsa ini semakin nyaman, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, baik di daerah, di pusat, baik di luar negeri, di mana-mana pun Tuhan. Para misionaris, para misi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka Tuhan di mana-mana tempat, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan biarlah lewat pelayanan mereka Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk gereja Glow Tuhan, khususnya untuk yang di pusat, di wilayah-wilayah, di daerah-daerah, di luar negeri, bahkan di cabang-cabang Tuhan. Berkati gembala senior kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu serta cucu-cucu. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan biarlah pelayanan Bapak Gembala sepanjang hari ini Tuhan, biarlah bisa membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati para tim pastoral, berkati buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Glow, biar Engkau berkati semuanya Tuhan, agar supaya dalam pelayanan mereka Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami mau mendoakan untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Berkati mereka Bapa, dan biarlah Tuhan umur panjang, kesehatan, kekuatan mereka berikan, Tuhan berikan buat mereka Bapa, dan Tuhan memberkati rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati khususnya Tuhan untuk gereja Glow Cibubur. Berkati kami sebagai gembala Tuhan, hikmat dari sorga turun atas kami, supaya kami bisa mengembalakan Glow Cibubur Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati para pengurus, berkati para pengerja jemaat Tuhan, berkati kami semua Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, berikan kami satu visi, berikan kami kekompakan, supaya pelayanan di Cibubur semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk memiliki gereja sendiri Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar supaya segala yang kami lakukan, biarlah Tuhan membuka jalan, Tuhan menolong, Tuhan mengirimkan donatur-donatur untuk membantu gereja Glow Cibubur, agar supaya apa yang kami rindukan kami bisa wujudkan di tahun 2024 ini Bapa. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Kami percaya tahun 2024 Glow Cibubur memiliki gereja sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, Kau berkati kami dalam perjalanan, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan tidak kurang satu apapun. Berkati kami sepanjang minggu ini dalam pekerjaan kami, usaha kami,
dan biarlah kami tetap sehat dan kami bisa kembali ke rumah-Mu yang kudus di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaatnya tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah yang ketiga, yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengatakan imanku percaya ya padanya. Ku terima, sekali lagi ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.